Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini, yang mana kita menjadwalkan pada hari ini di dalam kombel kami, yaitu kombel baru, ada kegiatan yang mana nanti diseminasi budaya positif. Jadi di sini nanti akan dibawakan oleh dua narasumber, yang pertama dari Ibu Iin Fauzia dan Ibu Iis Riyati. Dan sebelum memulai kegiatan ini, mungkin ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana beliau selalu mendukung akan kegiatan-kegiatan yang selalu kami lakukan dari sekolah. Mungkin sebelumnya kita akan mendengarkan dari Bapak Kepala Sekolah PNI untuk sekaligus membuka kegiatan kombel tersebut. Mungkin saya silakan PNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi penyebarluasan informasi terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita hari ini fresh semua. Dan tentu harapan kita semua dengan narasumber yang masih fresh, ilmunya juga fresh, terus mudah kita terima. Setelah kita terima, kita timbang-timbang dalam hati dan pikiran. Setelah itu baru kita praktekkan, kita aktualisasikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber yang saya banggakan, terima kasih sudah berkenan untuk narasumber ini berbagi hal yang positif ke teman-teman yang lain. Mungkin materi ini sudah sering kita dengar, terutama mungkin Pak Asbiri, Ibu Elsa, ya, tentang budaya positif. Budaya positif, budaya itu semua hasil budidaya, cipta, rasa, dan karsa yang berasal dari diri kita, dari manusia. Kemudian semua itu berdampak positif terhadap kehidupan kita, karena tidak semua hal yang berasal dari cipta, rasa, karsa kita, semua hal yang berasal dari pemikiran kita, perbuatan kita itu positif. Ada juga yang negatif, dan itu tentunya tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita gunakan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita. Apapun kegiatan kita, sepanjang itu baik, yuk kita laksanakan bersama-sama. Tapi tidak hanya pada tataran melaksanakan, tapi yang terpenting adalah mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Jadi budaya positif bagus. Di dalam budaya positif itu kalau nggak salah itu ujung-ujungnya ada istilahnya itu apa ya? Kita ini terbelenggu dengan hadiah. Ya. Nah, terbelenggu dengan penghargaan. Jadi hadiah, penghargaan itu kalau masih sifatnya dorongannya adalah eksternal, itu kurang bagus. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin. Materi selanjutnya akan saya bawakan Bapak Ibu di sini. Saya kegiatannya adalah melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif dalam menjalankan tugas dari program pendidikan guru penggerak.
Oke Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, dan Bapak Ibu Guru semua. Saya menyampaikan materi ini bukan untuk menggurui. Di sini kita sharing dan berdiskusi. Oke. Ada 3 nanti yang akan saya paparkan dalam budaya positif. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga segitiga restitusi. Oke. Dengar tentang kebutuhan dasar manusia, pasti Bapak Ibu yang paling dasar kebutuhan apa Pak? Bu? Sembako ya, betul. Kebutuhan sembako, berarti sembako masuk ke dalam bertahan hidup. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas dulu apa sih itu kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Nah, di sini sama juga murid. Jika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, berarti itu sebenarnya ada kebutuhan yang gagal untuk dipenuhi, kebutuhan dasarnya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar ya. Ada bertahan hidup, penguasaan, lagi kasih sayang dan diterima, kebebasan, dan kesenangan. Next. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu yang tadi disebutkan oleh Pak Walidi, betul Pak. Sembako. Sembako itu adalah kebutuhan dasar. Bapak Ibu bisa hidup nggak kalau nggak ada sembako? Nggak bisa ya. Jadi kalau ada istilah aku tak bisa hidup tanpamu, itu bohong. Ya, yang benar adalah aku tak bisa hidup tanpa sembako. Yang kemarin itu Bu ya. Kanfamu. Ya, kanfamu. Apa Pak? Saya nggak Aku hafal. bagaikan butiran debu. Ya. Oke, jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival, bahasa Inggrisnya gimana? Survival. Ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik. Jadi itu adalah kebutuhan dasar seperti kesehatan, rumah, makan. Nah, kalau kita sekarang apa? Akomodasi juga kebutuhan dasar ya. Karena aktivitas manusia itu sekarang luar biasa. Jadi akomodasi juga bisa dimasukkan ke dalam kebutuhan dasar yang bersifat biologis, gitu ya, fisik, gitu ya. Kemudian nanti ada kebutuhan psikologis. Jadi ada fisiologis dan psikologis. Kalau kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan dasar fisiologis. Lanjut. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini bersifat psikologis. Jadi perasaan kita gitu ya. Ada yang pertama kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga. Sama dengan murid kita Bapak Ibu. Jadi mereka itu menginginkan kasih sayang gitu ya. Kita sebagai guru kasih sayang itu nggak harus dengan ucapan ibu sayang loh sama kamu, itu enggak. Jadi dengan perilaku kita perhatian aja. Seperti tadi contoh kecilnya ada, kalau ada anak sakit kita nanya kabar gitu ya. Kemarin Riana ya Bu ya, Ibu tanya ya. Saya juga nanya itu Bu, masuk kantor. Lihat Riana masuk karena Riana itu sakit, ya Bu Mar, DBD, sakit DBD. Ketika masuk, Ibu saya tanya, Riana gimana kabarnya, sudah sehat? Sudah Bu, alhamdulillah. Karena saya lihat apa, badannya menjadi kurus sekali, sangat turun drastis ya Bu Tanti ya. Jadi itu kasih sayang yang seperti itu, perhatian sekecil itu yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Misalnya siswa nggak masuk gitu ya, kita tanya, kita hubungin, gimana nak, kamu nggak masuk kenapa?
kenapa. Itu bentuk perhatian kita ya. Jangan langsung ini nggak masuk nih pelajaran saya, langsung dijudge gitu. Anak itu kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini biasanya ini bersifat kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, dan didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Jadi kalau anak-anak itu biasanya gini, mereka itu jika mereka sudah melakukan hal yang baik, seperti tadi adanya pengakuan tadi bisa dengan apresiasi. Jadi kalau dia sudah rajin di kelas gitu ya, kita apresiasi aja, itu sudah memberikan penguasaan kepada mereka. Mereka puas gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan ternyata dianggap atau dihargai. Penghargaan kita tidak perlu dengan hadiah, tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bu Iin. Jadi boleh dengan apresiasi positif. Wah, kamu luar biasa rajin, keren ya, hebat kamu, gitu aja ya Bapak Ibu. Nggak perlu misalnya kalau dia rajin kita belikan makanan gitu, itu mungkin sesekali boleh saja, tapi bukan untuk hadiah gitu ya. Oke, next please. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis juga. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, misalnya kita Bapak Ibu di dalam kelas. Tadi sudah dicontohkan lagi sama Bu Iin. Jika ada anak yang tidak bersemangat di pelajaran kita, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum kita penuhi. Misalnya ini kebutuhan kesenangan, gitu ya. Kalau anak di dalam kelas ngantuk, tidak memperhatikan, berarti ada kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menanyakan, kenapa nak? Gitu. Ya, kenapa kamu ngantuk? Gitu. Mungkin dia mengatakan, saya Bu kurang senang kalau di dalam kelas. Jadi kamu maunya gimana? Kita tanyakan, kita kembalikan kepada anak. Kalau anak mengatakan sesuatu, kita kembalikan. Maunya apa? Maunya gimana? Bu, saya maunya belajar di luar kelas. Oke, kita belajar di luar kelas. Nanti dia akan lebih bersemangat. Atau misalnya saya waktu kemarin kelas 3 itu meminta kelas 3 untuk membuat hasil ujian prakteknya berupa proyek. Saya meminta membuat roket. Jadi anak-anak bilang, Bu, bikin laporan kah? Bikin laporan nak gitu. Tapi kami tak mau Bu, laporannya jadul yang tertulis prosedur kerja, langkah kerja, alat dan bahan. Jadi maunya gimana? Kami maunya pakai video Bu. Itu lebih bagus. Jadi terlihat kalian di situ kerjanya real, nyata, kolaborasinya terlihat gitu ya. Jadi itu kita harus tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka inginkan. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Jadi otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi tadi seperti kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa kesenangannya mereka. Jadi kalau mereka mintanya belajar menggunakan teknologi, media teknologi, yaitu kebebasan mereka untuk memilih gitu. Apalagi di kurikulum Merdeka, kita tidak boleh memaksakan anak dengan metode belajar yang kita inginkan. Jadi mereka boleh memilih gaya belajar mereka masing-masing dengan media yang mereka inginkan, gitu ya. Kalau kemarin saya contohnya membuat prakarsa perubahan itu dengan media Canva, gitu ya. Jadi di dalam Canva itu kan banyak Bapak Ibu ya. Ada PowerPoint, ada poster, ada apa lagi? Video, gitu ya. Banyak sekali. Jadi anak-anak terserah aja. Saya yang penting mereka bikin laporan gitu. Terserah mau dalam bentuk apa. Jadi di situ mereka bebas untuk memilih. Jadi tidak kita kekang dengan pilihan kita, tapi anak-anak bisa memilih.
dengan bebas apa yang mereka inginkan. Next. Ini ada studi kasus Bu Ani. Mana Bu Ani? Ya, Bu Ani ya. Ternyata Bu Ani ini guru kelas 5 SD ya, bukan guru SMA. Bu Ani guru kelas 5 SD berita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira Bu ya. Ya, Nah, Pak. kan masih kira-kira nih. Ya. Tolong ini dari Pak. Ya. Tadi kan Pak Maridi mengatakan sembako Pak ya. Sembako itu kan orang Kutai ngomong sembarangan beko. Sembarang makan aja lagi karena nggak punya apa-apa kan? Karena nggak punya apa-apa. Saya yakin si Agus itu juga nggak punya apa-apa. Oh iya. Ya, saya yakin itu. Jadi Jadi bukan karakter dia, bukan karakter si Agus ini untuk malak ya, meminta makanan. Tapi karena terpaksa di rumah dia tidak punya makanan, terus kondisi lapar, dia meminta kawannya dan itu terus menerus. Yang paling bagus di sini adalah Bu Ani ini kan ada bisa Bu Nur Ani, bisa Sri Ani, ya kan, untuk membawakan makanan tiap hari ke rumah, ya kan, membawakan makanan tiap hari ke rumah, sambil diberikan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatan meminta makanan kepada salah satu temannya. Nah, ini kalau kata-katanya salah satu temannya, ini bisa ditafsirkan berarti saya bisa dong memalak yang lain. Kata di sini, beda lagi ke sini, kan gitu. Tapi intinya adalah bahwa saya yakin ini bukan karakter si Agus. Kemudian yang berikutnya sedapat mungkin diberikan jalan keluar bagaimana Agus bisa sarapan setiap hari. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya, jadi intinya. Oh, Bu Mar, silakan Bu Mar. Terima kasih. Kalau menurut saya yang pertama betul bilang Pak Edi yang kebutuhan dasar untuk bertahan tidak belum sarapan atau dia lapar anak gitu ya. Tapi kalau ini pendapat saya berikutnya, anak itu mungkin perlu perhatian. Bisa juga dia mungkin di rumah tidak diperhatikan, mungkin orang tuanya sibuk. Bisa juga jadi tidak ditemani di sekolah, di kelas, jadi dia menunjukkan jati dirinya. Karena ini kan terjadi pada kasus anak saya sendiri. Bahkan anak saya itu waktu SD dia membawa bekal. Bukan hanya anak saya yang sering kepala, tapi teman-temannya juga sering dicomotin satu makanannya. Nah, guru yang bersangkutan, wali kelasnya, dia namanya tipe-tipe guru kan beda-beda kan. Ada yang cara menangannya seperti A, B, C, ya. Seperti itu. Karena kebetulan yang paling parah terjadi pada anak saya. Siap. Terjadi parah pada anak saya tiap selain juga makanan, kadang uang saku juga diambil. Iya. Itu. Saya sebagai orang tua begitu dilaporin, itu terjadi kan. Jadi saya menceritakan apa yang terjadi pada saya. Kebetulan itu yang melakukan anaknya itu anak teman saya juga, satu kampung juga. Jadi saya tahu latar belakang anak kita seperti apa. Ya, jadi saya bilang sama gurunya, anak ini bukan anak ini tidak mampu, anak ini sebenarnya dari orang tua yang ekonominya ya cukup, kayak gituin. Ya mungkin kalau saya pribadi kan kalau perhatian anak itu udah temani. Misalnya kalau selain di sekolah juga dia di lingkungan permainan kampung itu betul kan, kita tinggal dari satu tempat tuh yang betul-betul heterogen ya, dari keadaan orang tuanya apa segala macam. Memang anak ini sering nggak ditemanin sebenarnya. Nah, Jadi ada kebutuhan dasar itu yang itu. Jadi saya kan tidak mungkin juga kan memberikan ke wali kelas begini, tidak mungkin kan ya. Saya hanya bercerita ke wali kelas, Bu, anak ini seperti ini. Saya pun tidak langsung ngomong ke orang tua yang bersangkutan. Anak ya bisa jadi perang dunia, kita melamatkan anak kan. Nah, jadi seperti itu pendapat saya. Jadi apa yang saya lakukan
langkah pertamanya saya gini, saya mengajari anak saya untuk bertahan. Bertahan dalam arti apa? Kamu kalau misalnya nanti anak ini nanti meminta uang sakumu lagi, atau misal mengambil makanan lagi, berikan aja, berikan, tapi nanti bilang, nanti kalau berikutnya kalau meminta, ngomong baik-baik. Nah, ngomong baik-baik, jangan juga kamu tidak boleh ngatain, tidak boleh gini, tidak boleh kayak gitu. Saya ngajarin anak saya seperti itu. Terus saya ajarin anak saya untuk ini, untuk menyimpan uang sakunya sebaik mungkin. Dalam arti apa? Bukan hanya satu tempat. Misalnya dia menyimpannya di saku tas, saya ajarin dia kadang menyimpannya di saku celana, saku roknya atau di ininya. Jadi seperti itu, Bu Is. Mungkin itu sepenggal cerita. Sepenggal cerita, tapi memang betul terjadi. Biasa banyak terjadi dari anak-anak yang usia dari usia SD, tidak menutup kemungkinan juga usia SMA seperti ini. Mungkin itu aja dulu Bu Is dan Bu Is. Terima kasih. Terima kasih Bu Mar, Diani, dan Pak Edi atas tanggapannya. Jadi bisa saya simpulkan kalau tadi pendapatnya Pak Edi, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup ya Pak. Mungkin di rumah tidak punya makanan gitu ya. Jadi kita guru yang memberikan sedikit rezeki kita gitu. Kemudian kalau dari Bu Mar tadi ada kebutuhan dia mencari perhatian gitu ya. Dengan cara itu tadi meminta pada temannya. Berarti ada kebutuhan dasar kasih sayang yang belum terpenuhi gitu ya. Oke, next week. Oke, di sini ternyata ada beberapa sudut pandang ya. Tadi kebutuhan dari 2 kebutuhan dasar sudah benar dipaparkan oleh Pak Edi dan Bu Mardiani. Itu 2 sudut pandang. Nah, kemudian ada beberapa lagi sudut pandang. Ya, yang pertama itu tadi sudut pandangnya Pak Edi, kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian apabila Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dia kebutuhan dasar bertahan hidup. Betul Pak Edi? Good job, cepat buat Pak Edi, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebetulan. Iya, jadi betul juga Bu Mar. Tepuk tangan buat Bu Mar. Karena dia mencari perhatian ya dari teman-temannya, maka kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan gitu ya. Dia ingin menguasai psikologis teman-temannya gitu ya, pengen jadi takut. Tetapi hal ini sebaiknya kita hindari ya pada anak-anak kita. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena sama, tiap hari sama itu aja menunya, nasi goreng aja gitu kan, maka kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Karena kenapa di sini kebebasan? Ada yang bisa menanggapi? Kenapa di sini dikategorikan kebebasan? Ya, dia ingin memilih menu lain, tetapi orang tuanya selalu memberikan bekal itu. Telo godok aja. Ada yang tahu Bapak Ibu telo godok? Singkong rebus aja gitu. Jadi dia tidak punya pilihan menu lain gitu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka itu adalah kebutuhan kesenangan gitu ya. Dan ini perlu kita hindari juga, kebutuhan dasar yang sifatnya seperti ini gitu ya. Oke, next. Ya, Bu Sulis tempel terus ya. Sama kita Bu. Oke, kemudian kita masuk dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna. Jadi Bapak Ibu punya dunia yang berkualitas enggak? Punya ya. Pasti kita punya tempat memori di pikiran kita, orang-orang yang kita senangi, kejadian hidup yang
bahagia di dalam hidup kita. Sama murid juga begitu. Maka tugas kita sebagai guru adalah menciptakan atau memasukkan ke dalam pikiran anak-anak dunia yang berkualitas, yaitu memberikan hal-hal yang energi yang positif kepada anak-anak supaya yang menyenangkan, supaya mereka merekam di dalam pikirannya bahwa yang dilakukan oleh guru itu adalah dunia yang berkualitas menurut mereka, gitu ya, yang baik gitu. Jadi contohnya kita bisa memberikan teladan yang baik dari tutur kata. Nanti sama seperti yang tadi, tanya aja sama alumni, siapa guru yang suka menghukum, tahu tuh mereka. Tapi kita balik lagi, tanya saja pada alumni, siapa guru yang sering memberikan kenyamanan, motivasi yang baik, itu pasti mereka akan ingat. Itu berarti kalau kita masuk dalam daftar itu, berarti kita masuk dalam dunia berkualitas di dalam memori anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Dunia yang berkualitas, menciptakan dunia yang berkualitas untuk murid adalah tanggung jawab yang kompleks tentunya bagi kita seorang guru. Ini melibatkan berbagai aspek yang mencakup lingkungan fisik, pedagogi, kesejahteraan mental dan emosional, serta teknologi dan sumber daya. Jadi di sini perlu kita garis bawahi, ada fisik. Misalnya ya kita tidak menghukum anak-anak dengan fisik tadi. Jangan memberikan anak-anak hukuman fisik. Kemudian pedagogi, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kesejahteraan mental dan emosional. Ketika anak-anak mendapatkan masalah, gitu ya, misalnya dia berkelahi sama teman, jangan kita salahkan salah satu pihak. Jadi kita harus memberikan kesejahteraan mental dan emosional. Dengan cara apa? Dengan cara memediasi keduanya. Ya. Mediasi. Nanti ada namanya segitiga restitusi di situ. Dengan cara segitiga restitusi. Itu bagus banget Bapak Ibu, segitiga restitusi ya. Cara yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi alhamdulillah menurut saya di sekolah kita ini lingkungan belajarnya sudah sangat luar biasa mendukung pada saat ini. Saya flashback ketika saya sekolah di sini tahun 2007, itu perbedaannya luar biasa. Jadi saya makanya menganggap bahwa sekolah kita saat ini sudah lingkungannya luar biasa mendukung. Mulai dari teknologi, kita punya lab, gitu ya, kita punya TV besar, dashboard ya. Ya. Kemudian kita punya wifi yang bisa digunakan oleh guru, oleh siswa juga gitu ya. Jadi menurut saya kalau lingkungan sudah mendukung, maka nanti akan menciptakan anak-anak yang berkualitas, baik secara akademis, non-akademis maupun karakter. Termasuk Bapak Ibu juga ini termasuk dalam komponen lingkungan yang mendukung. Karena saya merasa bahwa Bapak Ibu ini udah luar biasa. Belum mendapat materi budaya positif, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif. Gitu. Kemudian strategi pengajaran yang diinginkan murid. Jadi kita tadi di dalam kurikulum Merdeka itu murid bisa memilih bagaimana strategi pembelajaran mereka. Ada gaya belajar yang bisa mereka pilih. Ada 3 ya, auditori, visual, dan kinestetik. Jadi dari ketiga itu mereka bisa memilih satu, boleh memilih dua, atau memilih ketiga-tiganya. Jadi itu strategi pengajaran yang diinginkan oleh murid, bukan yang diinginkan oleh guru. Kalau kita yang maunya pembelajaran yang simpel, cepat, padat, anak-anak ngerti semua gitu ya, tapi nggak bisa. Ya, tapi nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan ke murid, apa sih yang kamu inginkan? Pembelajaran yang bagaimana yang kamu inginkan gitu. Saya pernah Bu, lagi mau masuk kelas, Bu kami bosan di kelas, jadi mau kemana? Mau di mana belajar? Di atas gunung. Bayangin Ibu, bapak saya segemuk ini suruh naik di atas gunung, itu gimana? Luar biasa, ngos-ngosan ya. Kita masuk pada restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar restitusi? Di PMM kemarin ada kalimat ya, itu. ada Pak. Apa Pak? Restitusi itu. Nggak baca isinya Sudah saya. ada Pak, boleh dibaca. Nah, ya.
Yang jelas di PMM cuma tak lihat ada kata itu. Ya. Maksudnya saya belum baca lebih lanjut. Ya. Ya. Tuh. Jadi di PNM sudah ada sebenarnya Bapak Ibu. Ini saya hanya penebalan. Restitusi adalah pendekatan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan serta situasi setelah terjadinya pelanggaran atau perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kita tuh memperbaiki. Kalau ada kesalahan murid, bukan kita salahkan, tapi kita perbaiki situasinya. Bukan memberikan hukuman. Restitusi berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan kondisi sehingga semua pihak yang terlibat dapat belajar dari kejadian tersebut dan berkembang secara positif. Jadi setelah melakukan kesalahan, kita perbaiki, kita carikan solusi sehingga mereka kembali lagi ke kelompoknya dengan kepribadian yang lebih positif, gitu ya. Next, aspek penting dari restitusi dalam budaya positif di sekolah yang pertama yaitu pemulihan hubungan. Jadi kalau ada kesalahpahaman misalnya antara siswa, jadi kita pulihkan dulu hubungannya ya. Yang terlibat misalnya antara siswa dan siswa atau siswa dan guru untuk memahami dampak tindakan yang terjadi. Misalnya kalau nanti ada video gitu ya, Bu Tanti mohon izin nanti videonya ada Rama, tapi Rama sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Saya aja Bu, saya ajak sih. Jadi model aja Bu. Jadi kalau kita panggil, kalau kita ada anak kita melakukan kesalahan, misalnya tidak menghargai orang lain, kita tanya dulu apa sebabnya. Gitu, jangan langsung dijudge gitu ya, Bapak Ibu. Alasannya tuh kenapa kamu melakukan itu? Kembalikan lagi. Kalau kamu diperlakukan seperti itu bagaimana? Gitu ya. Jadi kita kembalikan kepada anak, bagaimana perasaanmu di posisi itu. Gitu. Kemudian tanggung jawab dan kesadaran, meningkatkan kesadaran dan anak-anak setelah melakukan kesalahan, memahami kesalahannya, dia diminta untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Ada di sini pengembangan karakter. Pengembangan karakternya dari mana? Dari bisa dilihat dari keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak tidak menyadari keyakinan kelas, maka kita tidak bisa mengembangkan karakter mereka. Lanjut. Kemudian ada pendekatan secara kolaboratif melalui komunitas sekolah. Next. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting. Kita mau mengetahui posisi kontrol. Jadi terkadang kita lepas dari posisi kontrol kita ya. Oh ternyata saya selama ini posisi kontrol saya kurang tepat gitu ya. Ada berapa posisi kontrol? 5. Ada 5 betul. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu saya itu setelah mempelajari budaya positif ini jadi sadar gitu ya. Oh ternyata pada kejadian saat saya itu sama anak tersebut, saya ini Salah. posisinya ini loh, ternyata kurang tepat gitu ya. Saya jadi sadar bahwa itu tidak baik, jadi harus kita perbaiki mulai dari sekarang gitu ya. Jadi saya tuh jadi luar biasa dapat ilmu ini Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Jadi kita harus menyadari posisi kontrol kita, apakah kita itu sudah tepat di posisi itu. Next Bu. Nah, posisi yang pertama yaitu penghukum. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan saya. Oh, saya ternyata waktu itu sebagai penghukum itu tidak tepat saya lakukan, dan itu tidak boleh saya lakukan lagi, gitu ya. Jadi ada timbul kesadaran seperti itu. Jadi kalau kita sadar itu baik ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Iya. Kalau yang nggak sadar berarti pingsan Bapak Ibu. Khawatir ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya tadi penghukum itu menyuruh anak-anak push up, itu fisik. Itu kalau verbal itu contoh kata-katanya seperti patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Jadi ada ancaman di situ. Nggak nyaman gitu.
Ya, jadi membuat anak-anak tidak nyaman ya Bu Tanti. Jadi kita tuh harus membuat anak-anak tuh nyaman supaya kita memberikan dunia yang berkualitas di memorinya. Kemudian kamu selalu saja salah gitu ya, dengan nada tinggi gitu ya, atau selalu pasti selalu yang terakhir itu selesai kamu lagi gitu kan, pasti kamu yang terlambat, kenapa geram gitu ya. Jijang, geram. Mana geram dia tinggal? Kenapa geram? Kenapa pulang? Ikan nih, gitu kan. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Waktunya pulang. Kenapa pulang? Waktunya. Kalau saya Dengan hukuman posisi penghukum, maka hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi dendam dia terhadap guru tersebut. Akhirnya apa? Akan timbul kebencian terhadap dari dirinya terhadap guru tersebut. Next. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, ini nih. Kita tuh kayak lembut gitu ngomongnya. Kayak halus. Padahal kita tuh bikin anak-anak merasa bersalah dan itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kurang tepat digunakan dalam menanamkan karakter kepada murid. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan suara yang lembut gitu ya. Kamuflase lah istilahnya. Yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, yo siapa Bapak Ibu yang seperti ini pernah? Iya. Saya juga pernah Bapak Ibu. Ya. Tapi dengan ilmu ini kita menjadi tahu bahwa ini nggak tepat. Ya, bahasa kita itu memang halus, pelan gitu ya. Tapi di sini ada kata-kata apa? Mengecewakan ibu. Jadi kita bisa mengubahnya lagi dengan kalimat yang lebih tepat, gitu ya. Nanti ada kalimat yang lebih tepat. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, dari kalimat kita yang lembut tadi, kita membuat efek kepada murid bahwa dia adalah orang yang gagal, gitu, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap ayo bantulah gitu ya, sama senyum-senyum bercandaan, ayo bantu ibu lah gitu ya, demi ini bapak ternyata demi bapak ya gitu, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama kamu, masa kamu nggak ingat sih? Nah itu sambil bercanda humor. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kadang kita seperti ini ya sama anak-anak ya. Ya, sama bapak ibu. Saya juga pernah. Ayo bukan bisa. Makasih lah. Maka hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Nah, memang timbul keakraban dan kesenangan dari murid ya. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif. Ternyata ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah, dan dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kedekatan sebagai teman ini ada ada dampak positif dan dampak negatif. Memang saya rasakan anak-anak yang seperti teman itu kadang kayak mengandalkan kita ya Bapak Ibu. Bu si Anu gitu. Ya, benar. Makanya ini ada negatifnya, ada positifnya. Next Bu. Ada pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau kita sudah mengamankan kepada anak tentang peraturan dan konsekuensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya,
Yuk, peraturannya apa? Ya. Kamu sudah tahu kan peraturannya? Pasti kamu juga sudah tahu konsekuensinya, gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Jadi sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Jadi kita di sini memantau gitu ya terhadap tindakan anak. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada posisi manajer, posisi paling terakhir yang paling disarankan lah ibaratnya gitu ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu, kita disarankan menggunakan posisi ini. Kita tidak dilarang menggunakan beberapa posisi dalam satu waktu, tetapi ini yang paling disarankan, ideal, paling ideal. Contoh kalimatnya, apa yang kamu yakini? Misalnya ada anak-anak berbuat salah, kenapa kamu yakin melakukan itu? Gitu ya. Kembali ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa bersedia memperbaikinya? Jadi tadi setelah melakukan kesalahan, kita meminta anak untuk memperbaiki. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi hasilnya, murid mampu menganalisis kebutuhan diri dan orang lain dan mampu memperbaiki kesalahan. Kita masuk ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah sekilas di depan dibahas tentang restitusi. Nah, kalau ini segitiga restitusi adalah langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan itu. Lanjut. Langkah-langkah segitiga restitusi. Gitu ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contoh-contohnya bisa menggunakan kalimat seperti ini. Menstabilkan identitas bisa pakai kata-kata kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah gitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa anak itu satu-satunya yang salah gitu ya. Ya, dia yang paling salah gitu. Tidak. Jadi kita bisa mengatakan ibu juga pernah melakukan hal itu gitu ya. Kemudian nanti kita validasi tindakan, kita menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, gitu ya. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Next Bu. Jadi menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan. Jadi misalnya dia kebutuhan dasarnya merasa ya kesenangan mengganggu teman, tapi itu kan terkendala oleh keadaan ya, gitu. Bukan tempatnya untuk di sekolah untuk mengganggu teman. Next. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu tindakan apa sih yang dia lakukan gitu ya, kesalahan apa, alasannya tuh apa gitu ya. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu.
Jadi anak itu kalau bikin kesalahan pasti ada alasannya, ya. Entah itu karena keisengan atau keteledoran gitu ya. Next. Menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi motivasi itu harus secara internal ya Bapak Ibu tadi. Kalau eksternal itu belum motivasi yang diharapkan ya Bu In ya. Jadi harus internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh praktik yang sudah saya lakukan, yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini izin Ibu Tanti saya dan Bu Mar ya, Bu Tanti sebagai orang tua, Bu Mar sebagai wali kelas. Saya ini kelasnya pakai kelas yang begini. Saya mempraktekkan segitiga restitusi. Assalamualaikum Rama tahu tidak kenapa Ibu panggil ke kantor? Anak Islam. Jadi Ibu tadi setelah mengajar dari kelas mendatangkan orang dari Hikmah. Rama habis belajar kimia? Iya. Jadi Bu Hikmah tadi menyampaikan bahwa pada saat pelajarannya Bu Hikmah izin ya kamar kecil sebentar untuk buang air kecil. Kalian diminta Ya, menyalakan musik dengan keras. Jadi dia mengganggu teman-temannya yang sedang mengerjakan tugas kimia gitu ya. Nah, kita kembalikan. Gimana kalau Rama di posisi teman-teman? Ternyata dia juga terganggu gitu ya. merasa terganggu dan Rama kan merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman, ya kan? Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya kan? Nah, jadi validasi tindakan itu tadi dari kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bahwa dia satu-satunya orang yang bersalah, paling bersalah gitu, tidak. Nah, jadi kita validasi tidak ya menstabilkan identitas. Nah, tapi Ibu ingin kamu tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Kalau bisa, karena pasti punya alasan kenapa sih kok kamu menyalahkan musik secara. Ya, validasi tindakan yang salah. Rama pasti punya alasan. Ya, kita menanyakan alasan anak-anak itu kenapa berbuat itu. Pasti dia punya alasan. Gitu ya. Kenapa juga Ibu pengen tahu ya? Karena pada saat itu waktu jam pelajaran masih panjang Bu. Jadi saya ngerjakan tugas santai aja dan biar nggak sepi saya muter musik nyanyi-nyanyi. Gitu supaya. Jadi alasan Rama adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Jadi supaya tidak sepi, dia mencari kesenangan supaya tidak bosan. Karena jam pelajarannya masih panjang. Ya, suasana tidak sepi dan mungkin menghilangkan rasa bosan gitu ya. Oke. Yang dilakukan oleh Rama itu sah-sah saja karena itu kan musik itu mungkin salah satu hobinya Rama gitu kan. Ibu juga tidak bisa menyalahkan itu, tetapi mungkin bisa nanti suatu saat menyalahkan musik itu tidak di jam pelajaran, apalagi di jam itu sedang diberi tugas oleh Bu Hikmah ya. Kemudian mungkin volumenya nggak usah terlalu besar gitu, cukup didengarkan sendiri dengan volume yang sewajarnya supaya apa? Supaya tidak mengganggu ya teman-teman dan tidak melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Bu Hikmah. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, salah satu keyakinan kelas kita apa sih terkait dengan termasuk? Nah, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Jadi ditanyakan salah satunya apa terkait permasalahan yang
terjadi gitu ya. Menghargai Ya, menghargai orang lain, termasuk guru dan teman-teman gitu ya. Nah, perbuatannya Rama tadi termasuk ke dalam. Ya, jadi anak-anak diminta untuk mencari solusi atas permasalahannya dia. Jadi kita menanyakan apa tindakan kamu untuk memperbaiki keadaan ini. Jadi solusinya dari dia, Ibu-ibu. Karena itu dari internal dirinya, maka dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. maaf pada lingkungan secara langsung dan Untuk segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang membantu siswa memahami dampak dari tindakan, ya, memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman. Segitiga restitusi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial yang penting. Jadi keterampilan sosial yang penting itu tadi di kasusnya Rama adalah menghargai orang lain. Gitu. Dengan mengarahkan siswa melalui proses refleksi dan pemulihan, segitiga restitusi membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif, mendukung dan produktif. Jadi kita tidak menyalahkan Rama secara langsung gitu ya, tidak menelan mentah-mentah informasi. Jadi kita harus kelola informasi itu sehingga nantinya dampaknya menjadi positif terhadap kepribadiannya Rama setelah kembali ke lingkungan belajar. Ini memungkinkan siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperkuat hubungan positif dalam komunitas sekolah. Oke, baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu tadi penyampaian saya mengenai kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri pribadi, untuk teman-teman, rekan Bapak Ibu guru dan kepada anak-anak tentunya. Karena tujuan dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu ujung-ujungnya adalah anak atau murid gitu ya. Semoga kita bisa menjalankan disiplin positif ini secara perlahan, istiqomah dan konsisten. Oke, selanjutnya adalah sesi tanggapan dan sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanggapi atau yang ditanyakan. Silakan Pak Aspiri. Tanggapan dulu. Tanggapan aja dulu ya. Siap Ini Pak. terima kasih atas waktunya. Belum pakai mic. Suara saya ini besar banget ini. Nanti saya lihat bisa lihat. Oke. Di shooting Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bukan menanyakan sesuatu, tapi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Iin sebagai sesi pertama tadi, di mana tadi memberikan suatu gambaran tentang disiplin, mencontohkan 2 huruf tiket. Itu kalau menurut saya, tanggapan saya sangat positif karena didukung oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di sana disebutkan budaya positif itu ada 5, satu diantaranya disiplin positif, dan di dalamnya itu ada waktu. Jadi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Bu Ani sama Bu Elsa, karena di sana ada dukungan dari Bu Elsa dan Bu Ani. Itu saja Bu tanggapan kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aspiri untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanggapi Bu ya, bukan bertanya. Tadi kan ada sesi yang segitiga restitusi Bu ya, yang Bu Is tadi melakukan coaching. Ya, itu saya sebagai guru BK melihat anak yang mungkin bermasalah atau memiliki kendala, itu tadi tidak melulu harus diserahkan kepada guru BK. Jadi guru mapel sendiri pun bisa menanganinya dengan tadi pendekatan
pendekatan, melakukan coaching, apa kendala si anak. Jadi tidak ini kita kerjasama ya Bapak Ibu, guru mapel pun bertindak ketika ada kesalahan atau bahkan ada kekeliruan terhadap anak tersebut, tidak perlu diserahkan, oh ada guru BK-nya, panggil Pak Fatah, panggil Bu Elsa gitu kan. Guru mapel pun bisa bertindak, melakukan pendekatan, melakukan coaching. Tadi contohnya seperti Bu Is tadi, saya sangat mengapresiasi bahwasanya dilakukan tindakan seperti itu. Guru BK sendiri pun merasa terbantu untuk kegiatan itu tadi. Harapannya nanti Bapak Ibu guru yang memiliki kendala sama seperti Bu Is bisa sama-sama menyelesaikan apa kendala siswa-siswi kita. Itu tadi tanggapan saya ucapkan terima kasih untuk ilmunya hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh yang positif lagi kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Oke.